الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang di Masjid Al-Mukhlisin ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan ya untuk bisa menghirup udara segar. Mudah-mudahan hari-hari yang Allah berikan kepada kita semakin menambah ya, kualitas keimanan, ketakwaan, amal soleh dan kebaikan-kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullahu taala, di mana kita masih membicarakan bab tahrim az-zulm wal amr biraddil madzalim. Ya, haramnya perbuatan kezaliman dan perintah untuk mengembalikan sesuatu yang dizalimi kepada orang yang dizalimi tersebut. Mengembalikan barang-barang atau sesuatu yang orang pernah berbuat zalim pada orang lain. Ya, di pertemuan yang lalu kita sampai di hadis yang ke-210 sahabat sekalian. Kita akan lanjutkan ke hadis 211. Ya, hadis 211 dari bab ini. Disebutkan sebuah riwayat wa an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Ya, sahabat yang mulia, insyaallah kita sering mendengar nama beliau, putra dari sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Jadi seorang muslim itu yaitu yang mana kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisannya maupun tangannya. Orang muslim itu ya maksudnya di antara sifatnya yang mana kaum muslimin lainnya terlepas daripada gangguan lisannya maupun tangannya. Ini kaitannya dengan bab kita ya. Jadi artinya dia tidak berbuat zalim kepada orang lain, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan. Orang muslim yang mana muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya maupun tangannya. Ya, tentu orang yang muslim itu siapa-siapa sekalian, orang yang beragama Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucap 2 kalimat syahadat, kemudian mengamalkan ya rukun-rukun Islam yang 5, mengimani rukun iman yang 6. Di antara sifat muslim disebutkan dalam hadis ini yang mana dia itu orang lain selamat dari gangguan lisannya maupun tangannya. Wal muhajir, adapun orang yang hijrah ya, pada hakikatnya maksudnya man hajara ma nahallahu an, yaitu orang yang menjauhi, menghajar, menjauhi apa yang Allah larang atasnya. Ya, hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari negeri kufur kepada negeri iman. Ya, ini hijrah makna asalnya. Tapi termasuk makna muhajir yang hakiki jamaah sekalian, yaitu siapa orang yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah muhajir. Insyaallah demikian ya. Hadis ini muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Artinya kesahihan hadis ini atau riwayatnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disepakati oleh keduanya. Namun lafadznya menggunakan lafadz Imam Bukhari. Menggunakan lafadz Imam
Bukhari. Ya, bisa jadi muttafaqun alaih, tapi lafadznya lafadz Imam Muslim. Nah, di sini lafadznya lafadz Imam Al-Bukhari, namun disepakati oleh kedua beliau. Baik. Kita perhatikan di sini di antara gharibul hadits ya, ada kosakata hadits dalam kitab Bahja'an Nadhirin, al-muhajir at-tarik lima nahallahu an. Ya, muhajir itu orang yang meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang atasnya. Orang yang meninggalkan apa yang Allah larang atasnya. Apa yang dilarang oleh Allah? Ya apa saja yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, dari larangan-larangan dalam agama ini dia tinggalkan. Ya, mulai dari kesyirikan, ya termasuk juga perbuatan yang diharamkan, ya uququl walidain, ya az-zina, ar-riba, ya akhdhu amwalin nas, mengambil harta manusia dengan kebatilan. Dan apapun yang dilarang dia menjauhinya, itulah muhajir. Ya, kita perhatikan yang pertama dalam kunus ya Riyadhus Shalihin jamaah sekalian, dijelaskan di sini syarah al-adabinya. Ya, syarah dari sisi bahasa hadis atau adab atau sastra hadis jamaah sekalian. Lil bayanin nabawi atharuhu al-amik fil kasfi an khabiatin nufus wastijla'il ibar wal idad wad durus. وهذا الحديث الذي اشتمل على جوامع معاني الكلم والحكام فبين صلى الله عليه وسلم أن المسلم هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده. Ya, jadi dalam hadis ini terdapat ya pengaruh yang dalam ya di dalam menyingkap hal-hal yang berada dalam jiwa manusia. Ya, menunjukkan ibrah-ibrah ya, nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran yang tercakup di dalam sabda Nabi yang ringkas tapi mengandung makna yang dalam sallallahu alaihi wasallam. Itu bahwasanya seorang muslim yaitu seorang yang mana muslimin lainnya selamat dari lisannya maupun tangannya. Wa yahfadzu lil ibad huquqahum, ya sehingga sifat seorang muslim yaitu dia memelihara hak-hak sesama. Ya, jadi sifat seorang muslim dia memelihara hak saudaranya seiman. Ya, tidak dia rampas, tidak dia ambil, dia jaga haknya. Kemudian al-muhajir man hajara ma nahallahu an, ya, orang yang menjauhi apa yang Allah larang. Wa annahu la khaira fi hijratil ajsam ma lam tashibuha, ya, atau ma lam tashubuha al-hijra anil haram, ya, dan bahwasanya tidak ada kebaikan kalau yang hijrah jasadnya saja tapi secara maknawinya dia tidak menjauhi dari perbuatan yang haram. Wa fi dhilli hadhil ma'ani al-fa'iqah wad dalalati syaiqah natalammas jamaliyat al-ada al-uslubi fil haditsin nabawi wa hiya min simati fasahatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi maksudnya itu dalam hadis di atas kita memperhatikan makna-makna yang tinggi, ya, kemudian petunjuk-petunjuk yang darinya kita bisa menarik ya atau mendapatkan keindahan ya bahasa, ya keindahan sastra Arab yang luar biasa di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk kefasihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan sabdanya. Nah, kemudian wal haditsu takunuhu atau tukawwinuhu jumlatan ismiyatan, ya. Jadi hadis di atas terdiri dari dua jumlah ismiyah. Jadi kalau belajar bahasa Arab, ilmu nahwu ada jumlah ismiyah. Ya, ada jumlah fi'liyah. Ya, jumlah itu kalimat, ya, ismiyah itu yang diawali dengan nama. Ya, kata benda, nama sesuatu. Kalau jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali kata kerja. Diawali kata benda, maka di situ jumlah ismiyah. Ya, misalnya Ahmad pergi ke masjid. Ya, maka di sini jumlah apa? Ismiyah. Diawali dengan nama, dengan sesuatu nama, ya, nama orang, benda dan sebagainya. Ini kita perhatikan hadisnya diawali dengan isim al-muslimu. Muslim itu man salimal muslimuna min lisanih wa yadih, jumlah yang pertama. Kalimat yang kedua wal muhajir man hajara ma nahallahu
anhu. Sehingga dikatakan di sini kalimat hadis di atas terdiri dari dua jumlah, dua kalimat yang dua-duanya diawali dengan isim. Ya, dalam bahasa Arab kan dibagi tiga ya, ada isim, ada fiil, ada huruf. Ya, isim itu semua yang nama manusia, nama hewan, nama tumbuhan, nama benda itu isim. Ya. Fiil kata kerja, ya, membaca, menulis, bekerja, ya, dan apa-apa yang di situ ada pekerjaan, perbuatan, fiil. Ya, huruf kata bantu. Huruf maksudnya bukan alif, ba, ta, tapi apa? Kata bantu. Ya, seperti ke, di atas, di bawah, di belakang. Ya, masuk kepada huruf. Ya, bi, ala, itu maksudnya huruf. Ya, semua kata dalam bahasa Arab masuk salah satu dari tiga kelompok kata ini. Kalau enggak isim, ya huruf. Kalau enggak huruf, ya fiil. Ya. Ya. Ya, nanti pecahannya akan ada rinciannya ya di dalam pembelajaran bahasa Arab. Nanti fiil itu dibagi jadi fiil madhi, ya, mudhari, masya Allah, amr, ya, masya Allah, ya. Jadi sebetulnya sederhana ya jemaah sekalian. Jadi kita menganggap, insya Allah kalau kita anggap mudah akan dimudahkan. Ya, jadi kalau kita belajar bahasa Arab atau belajar apapun ilmu, kita anggap insya Allah dimudahkan saya mempelajarinya. Ya, jadi jangan kita anggap sulit, kita anggap mudah, insya Allah dimudahkan. Biidznillah ta'ala. Ya, jadi hanya klasifikasi saja jemaah sekalian. Oh, ini masuk kepada isim, kata benda, kata nama sesuatu. Oh, ini masuk pekerjaan. Oh, ini masuk kata bantu, seperti itu. Nah, di sini dijelaskan lebih detail ya. Tatamathalani fil bina wa tatawazayani fi namatit tarkib al-lughawi. Ya, fal mubtada al-aula wal muslim wa huwa isim fa'il min aslama. Ya, jadi kalimat yang pertama al-muslim, ya, mubtada yang pertama al-muslim. Ya, mubtada itu yang diawali dengannya. Ya, dari kata ibtada'a, yabtadi'u, ibtida'. SD itu apa? Ibtidaiyah. SD kan ibtidaiyah ya. Bahasa ibtidaiyah, ada tanawiyah, ibtida' awal. Ya, jadi awalan dia sekolah ibtidaiyah. Lalu di kita tanawiyah baru aliyah. Ya, kalau di Arab itu biasanya ibtidaiyah, mutawassithah itu SMP, yang SMA-nya itu thanawiyah. Kalau di kita thanawiyahnya yang SMP. Nah, mubtada maksudnya awalnya itu menggunakan kata muslim ya, yang merupakan isim fa'il daripada aslama. Ya, apa itu isim fa'il? Isim fa'il itu pelaku. Ya, jadi isim fa'il min aslama. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Dan seterusnya ya. Di sini rincian tentang sisi struktur kata atau bahasanya atau kalimat hadis tadi. Kemudian diulangi madah salima fil jumlatil ula thalatha marrat. Ya, jadi diulangi akar kata dari sin, lam dan mim itu pada kalimat yang pertama 3 kali. Dicari jemaah sekalian, 3 kali pada kalimat yang pertama. Akar kata sin, lam dan mim. Yang pertama apa? Muslim. Yang kedua salimah. Yang ketiga muslimuna. Ya, yang ada kata salimanya muslim, salima, muslimun. Itu ada 3 kata. Satu kata atau 3 huruf yang merupakan dasarannya ada pada 3 kata tadi. Muslim dari kata salima, kata yang kedua salima sendiri, ini kata yang ketiga muslimun. Ya. Muslim dari kata salima, orangnya muslim. Salima kan selamat, ya, bahasa Indonesianya selamat. Selamat dari bahasa Arab salima. Nah, orangnya muslim. Muslim maksudnya apa? Berserah diri. Man salima yaitu orang yang selamat. Al-muslimun jamak dari muslim. Ya, jamak dari muslim. Apa namanya dalam bahasa Arab? Jamak apa? Jamak mudzakkar salim.
Ya, jamak mudzakkar salim. Ya, maksudnya jamak yang ngikutnya itu ada aturannya, ya, ditambah waw sama nun. Misalnya seperti ini, al-muslimun, al-muslim, al-muslimuna, al-mu'min, al-mu'minuna, ya, al-muhsin, al-muhsinuna, kayak gitu ya. Jadi ada bentuk jamak yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Ya, ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Di sini yang beraturan. Kemudian jamaah sekalian disebutkan 3 kali diulang merujuk pada kata salima. Ini menunjukkan ta'kidan, ya, menunjukkan penguatan liwujudi dhilal wa maqayis sifah al-muslim. Ya, merujuknya kepada barometer atau miqyas atau ukuran sifat seorang muslim. Ya, al-muslim, salima, al-muslimuna. Wahia fi arqa tasawwur laha tatamathal fis salam wal aman wal aman. Ya, jadi muslim, muslimun itu menunjukkan, menampakkan apa? Keselamatan, menampakkan keamanan. Ya, menunjukkan al-amnu wal aman. Wa kadzalik ya tujasid al-lugha hubbut taqarrub wal ulfah min khilali hadha al-jinas al-istiqaqi bainal muslim wa salima. Wa khusul lisan bidzikr li'annahu al-mu'abbir amma fin nafs. Sekarang dibahas kenapa kok menggunakan kata min lisanihi wa yadih. Kenapa kok selamat dari gangguan tangannya? Karena tangan itu jamaah sekalian mu'abbir amma fin nafs. Saya ulangi, kenapa menggunakan lisan? Ya, min lisanihi wa yadih. Lisan kenapa? Karena lisan itu menunjukkan apa yang ada dalam jiwa. Jadi kita nggak boleh ganggu seseorang dengan lisan kita. Kenapa kok beliau sallallahu alaihi wasallam menggunakan lafaz lisanihi? Karena lisan itu mu'abbir amma fin nafs, ya, mengibarahkan, mencerminkan apa yang ada dalam jiwa. Jiwanya baik, insya Allah kata-katanya baik, jujur, benar, tidak mengganggu orang lain. Jiwanya buruk, cerminannya juga buruk. Lisan cerminan apa yang ada dalam hati. Kalau orang perkataannya keji, berarti jiwanya juga seperti itu. Orang perkataannya baik, insya Allah jiwanya juga baik. Itu maksudnya mu'abbir amma fin nafs. Nah, kemudian yang kedua, kenapa menggunakan yad jamaah sekalian? Wayadih, ya, milisanihi wayadih, dan tangannya. Dikatakan wa khusu al yad bidzikr li anna mu'dhamal af'al, ya. Kenapa selamat dari gangguan tangannya? Karena tangan itu mu'dhamul af'al, ya. Jadi kebanyakan perbuatan itu dari tangan. Kebanyakan perbuatan yang dihasilkan, ya, baik itu baik atau buruk, biasanya dari tangan seseorang. Di sini arahnya ke keburukan. Selamat dari keburukan lisannya maupun tangannya. Ya. Wa khusul yad bidzikr li anna mu'dhamul af'al. Kebanyakan perbuatan dihasilkan dari sebab tangan seseorang. Ya. Kita memberi dengan tangan. Orang mencuri dengan tangan. Orang berbuat baik, menolong dengan tangan. Orang merusak atau apa biasa juga dengan tangan. Jadi kenapa menggunakan tangan? Karena dari tangan itu biasanya terlahir perbuatan-perbuatan. Ya, dicontohkan di sini al-batas wal qata wal wasal wal akhad wal mana, ya, memberi, menahan, memukul, memutuskan dan seterusnya dengan tangan. Wal yad al-ma'nawiyya laha huduruha fi jawil hadits wala budda an takuffa an idza'in nas wa min simati wujudiha. Ya, jadi tangan di sini bisa bermakna hakiki masuk, bermakna maknawi juga masuk. Itu maksudnya. Maknawi misalnya sultatul hakim, ya, kekuasaan seorang pemimpin, ya. Wal istilah ala haqqil ghair bi ghairi haqq, ya, menguasai hak seseorang tanpa kebenaran, merampas dengan tanpa kebenaran. Itu tidak mesti dengan tangan, ya. Tapi secara maknawi tangan. Maknawi tangan. Ya, misalnya orang merampas tanah bulan. Itu kan bukan dia ngambil gini, tapi pakai apa? Ya, pakai entah itu
dipalsukan suratnya atau bagaimana, yang jelas diambil meskipun tidak secara langsung dengan tangannya. Itu maksudnya jemaah sekalian. Ya, kemudian masalah yang kedua atau kalimat yang kedua, muhajir. Ya, muhajir minal hajar, dari kata hajar. Ya, di sini sisi bahasanya dulu ya, minal hajar, hajaro. Ya, hajaro itu apa? Taroka, ya, meninggalkan. Ya, hajrul ma'asi ablagh min tarkiha. Ya, jadi hajar itu lebih kuat maknanya dari tark. Hajaro lebih kuat dari taroka. Taroka itu meninggalkan. Kalau hajaro sama sekali tidak. Ya, istilahnya sudah hijrah dari perbuatan yang dilarang tadi. Sama-sama meninggalkannya, tapi kata hajaro lebih dalam dari kata taroka. Taroka itu meninggalkan, hajaro itu meninggalkan 100% sama sekali. Meninggalkan hal tersebut, sudah hijrah dari perbuatan tadi. Jadi hajaro di situ ada makna meninggalkan ditambah lari. Tidak hanya meninggalkan tapi lari daripadanya dengan taubah nasuh, dengan taubatan nasuha. Ada yang mengatakan hijrah itu ada dua, ada hijrah zahir, ada hijrah batin. Hijrah zahir yaitu lari dari tempat-tempat yang di situ ada fitnah-fitnah, ujian-ujian, ya, misalnya dari negeri kufur kepada negeri iman, dari negeri maksiat kepada negeri ketaatan. Zahir. Ya, batin yaitu dia meninggalkan jiwanya sesuatu yang mengarahkan kepada keburukan. Hijrah secara batin. Ya, kalau dalam uraian Syekh Utsaimin ada hijrah tempat, ada hijrah amal, ada hijratu al-makan, ada hijratu al-amal. Ada yang orang dihijrahi. Ada, beliau bagi menjadi tiga ya. Hijrah tempat atau makan, orangnya yang hijrah fisiknya. Hijrah amal, orangnya tetap perbuatannya yang berubah. Dulu ahli maksiat, sekarang ahli taat. Yang ketiga, orang yang dihijrahi, ya, maksudnya orang yang dijauhi, ya, misalnya dia tersohor dengan kebid'ahannya, tersohor dengan kemaksiatannya, dijauhi supaya dia sadar, loh ini kok orang-orang menjauhiku, jangan-jangan karena perbuatanku, saya tak insaf dari kebid'ahanku, saya tak sadar dari kemaksiatanku. Ya, kayak zaman dulu itu kan ada ya seperti itu, supaya apa? Supaya tokoh-tokoh bid'ah tersebut dia sadar, ini ulama ahli sunnah kok menjauhiku. Jangan-jangan ini kesalahanku. Kalau dia introspeksi diri, diharapkan dia kembali. Nah, itu tujuannya. Ini ada kalanya. Contohnya misalnya kisah Ka'ab bin Malik ya, sama dua orang yang lain, ya, Murarah, Hilal, yang tidak ikut perang Tabuk. Itu kan dihijrahi. Dalam artian apa? Kaum muslimin dan Nabi SAW ketika itu tidak mengajak bicara. Sampai 50 hari. Itu kan bentuk apa? Bentuk hukuman. Supaya Pak sadar akan kesalahannya sama sekali. Artinya dalam nas ada seperti itu. Bila memang dipandang diperlukan supaya orangnya kembali kepada jalan kebenaran. Ya, tentu caranya tidak mutlak seperti itu, tapi ada dalam contoh hadis ya, yang dilakukan Nabi SAW sebagai bentuk pembelajaran. Ya, sampai mereka semua diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Cuman masalahnya kalau zaman sekarang kita menjauhi ahli maksiat, ya mereka nggak sadar, ya, karena jumlah mereka lebih banyak, gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Ya nasihat secara langsung, jemaah sekalian. Kita ya tetap ya berusaha menyampaikan nasihat tersebut, siapa tahu terketuk hatinya. Ya, ini tentu melihat kondisi keadaan, kira-kira kemaslahatannya orang tersebut kalau dijauhi itu semakin mendekat atau semakin menjauh. Jangan sampai dijauhi malah tambah jauh, gitu ya. Bagaimana dia tahu kebenaran? Ya, gitu. Jadi kalau memang dilihat ya tidak memungkinkan cara tadi, ya didekati sama saya. Tapi tujuannya dinasihati, sampaikan kebenaran kepadanya.
Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah demikian. Kita masuk kepada al-madhamin ad-da'wiyah, ya, kandungan dakwah dari hadis ini. Yang pertama di antara metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu al-ikhbar, adanya pengkhabaran. Ya, jelas sekali pengkhabarannya di sini. Bahasa Indonesia ada kalimat perintah, ada kalimat berita, ada kalimat pertanyaan, gitu ya. Ada yang lain? Perintah, pertanyaan, berita, itu ya secara umum, ya. Nah, di sini kalimatnya kalimat berita, ya, bukan perintah, bukan pertanyaan, tapi berita. Al-muslim, orang muslim itu demikian-demikian, muhajir itu demikian-demikian. Berarti isinya kalimat berita. Nah, ini termasuk metode dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan sesuatu dengan bentuk pemberitahuan. Ya, ini termasuk metode dakwah. Ya, misalnya dalam keluarga kita sampaikan kepada istri atau anak, wahai anakku, nanti di akhirat ada hisab di padang mahsyar. Perbuatan kita akan dihisab semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat berita. Tujuannya menginformasikan sesuatu kepada orang yang diajak bicara agar dia mengetahui sebuah perkara. Berita. Ya, perintah, ya, misalnya tunaikan sholat, tunaikan zakat, perintah. Pertanyaan, kenapa engkau melakukan demikian? Itu pertanyaan. Jadi sebetulnya mempelajari bahasa itu banyak manfaatnya, coba sekalian, ya. Selain mempelajari kalau ilmu dunia, selain pengetahuan alam dan sebagainya, bahasa itu juga bagus, ya, memperindah rasa seseorang, ya, jiwa seseorang. Ya, bahasa, ya, baik bahasa Indonesia, termasuk apalagi bahasa Arab, ya, menguatkan dan membuat kita tahu, ya, cara berkomunikasi dengan cara yang baik sehingga insya Allah tersampaikan makna-makna dalam komunikasi tadi. Ini diperlukan, ya, baik dalam lisan maupun tulisan. Jadi dalam berkomunikasi perhatikan, ya, apa yang saya tulis ini apakah sudah, ya, baik, apakah tidak menyinggung perasaan orang lain. Ya, dalam berucap juga seperti itu. Ya, dalam agama juga diatur, ya, jangan mengatakan kepada orang tua ya, dan sebagainya, itu kan ada arahan-arahannya. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim mendakwahi ayahandanya, ya abati, ya abati. Seperti itu. Jadi bahasa komunikasi ini sangat penting sekali. Al-ikhbar, ya, jadi Nabi SAW mengkhabarkan di dalam hadis tersebut tentang ciri khas atau sifat khas, ya, karakteristik seorang muslim dan seorang muhajir. Nah, jadi ini bisa diambil ibrah para dai, para duat, para ulama, ya, kaum muslimin secara umum untuk menggunakan cara pengkhabaran dalam menyampaikan sebuah hal yang penting. Kalau demikian, kemudian yang kedua masih dalam poin yang pertama, ya. Dalam poin yang pertama itu termasuk metode dakwah al-ikhbar. Yang kedua, at-tanbih bil adna 'alal a'la. Termasuk metode dakwah beliau menyampaikan atau memperingatkan dengan sesuatu yang lebih, ya, di bawah kemudian yang atasnya. Ya, tadi muslim dulu baru muhajir. Ada tingkatannya, muslim, mukmin, muhsin. Ada tingkatannya, muslim, mukmin, muhsin. Ya. Jadi mukmin tingkatannya lebih tinggi di atas muslim, muhsin tingkatannya lebih tinggi di atas mukmin. Nah, di sini muslim, muhajir. Artinya kalau kita sudah muslim, jemaah sekalian, kita tingkatkan menjadi muhajir. Kita sudah muslim, beragama Islam, orang lain selamat dari gangguan, ya, kita dari gangguan lisan dan tangan kita kuatkan diri kita menjadi muhajir, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya at-tanbih bil adna 'alal a'la. Menyampaikan yang lebih dasar dulu baru yang di atasnya. Ya, ilmu juga seperti itu, ya. Jadi bukan yang sulit dulu, tapi mudah dulu baru beranjak kepada yang sulit. Tingkat satu baru tingkat kedua. Ini keindahan bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dibalik bagaimana? Ya, kalau dibalik, ya, muhajir dulu. Muhajir orang yang demikian-demikian, muslim yang demikian-demikian. Tapi beliau tidak seperti itu. Beliau muslim dahulu baru muhajir. Ini menunjukkan ketinggian, ya, bahasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, menunjukkan jawami' al-kalim beliau.
Ya, berkata Imam Ibnu Hajar, ya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya seorang ulama besar sama sekalian, ya seorang ulama yang sangat-sangat dalam keilmuannya, yang meninggalkan banyak sekali karya ilmiah, ya di antaranya Fathul Bari, ya kemudian Ta'jilul Manfa'ah, ya Bulughul Maram dan lain-lainnya. Beliau mengatakan, wa yahtamil an yakuna al-murad bidzalik al-isyarah ila al-hathi ala husni muamalatil abdi ma'a rabbih li'annahu idza ahsana muamalata ikhwanihi fa aula an yuhsina muamalata rabbih min babit tanbih bil adna al-a'la. Jadi hadis tersebut itu mengisyaratkan motivasi untuk memperbaiki hablum minallah, ya hablum minallah. Karena kalau dia sudah hablum minannasnya baik sama sekalian, maka lebih utama lagi dia berbuat ihsan di dalam bermuamalah kepada Rabbnya. Karena itu muslim tadi hablum minannas, ya, orang lain selamat dari gangguan lisannya maupun tangannya. Muhajir lebih kepada hablum minallah, dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di sini ada tanbih, ya, peringatan dari yang lebih dasar kepada yang lebih tinggi. Ini bisa dilihat dalam kitab Fathul Bari, ya karya Imam Ibnu Hajar. Ya, insyaallah jamaah sering mendengar ya, kitab Fathul Bari. Itu segini ya kitabnya kurang lebih, dan beliau menulisnya dalam waktu 25 tahun. Ya, seperempat abad ya, beliau menulis kitab Fathul Bari. Itu rajanya syarah Sahih Bukhari. Jadi ya betul, rajanya syarah Sahih Bukhari. Artinya syarah Sahih Bukhari itu banyak. Ya, ada kitabnya Imam Al-Aini, ada kitabnya Imam Imam Ibnu Rajab. Judulnya Fathul Bari juga Imam Ibnu Rajab. Ya, ada yang lain, yang paling lengkap menyeluruh, ya karya Imam Ibnu Hajar Fathul Bari bi syarhi Sahih Al-Bukhari. Ya, Masya Allah. Yang kedua jamaah sekalian, di antara faedahnya, kalau tadi yang pertama apa? Di antara uslub dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pertama ikhbar, pengkhabaran, yang kedua menyampaikan yang lebih dasar, kemudian lebih tinggi. Nah, sekarang yang kedua poinnya atau perkara yang kedua, termasuk materi dakwah menjelaskan tanda seorang muslim dan tanda seorang muhajir. Ya, maksudnya seorang dai itu perlu menyampaikan kepada umat, ya ciri muslim itu bagaimana, sifat mukmin itu bagaimana, sifat muhajir, supaya orang mencerminkan dirinya dengannya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabat supaya sahabat mencerminkan atas diri mereka sifat muslim di antaranya demikian, sifat muhajir di antaranya demikian. Ya. Berkata Imam Ibnu Hajar menukil dari perkataan Imam Al-Khattabi, al-murad afdalul muslimina man jama'a ila ada'i huquqillah ta'ala ada huquqil muslimin. Ya, jadi yang dimaksudkan seutama-utama muslimin, yaitu orang yang menggabungkan antara hak Allah dan hak sesama. Seutama-utama kaum muslimin menggabungkan antara hak Allah dan hak sesama muslimin. Artinya dia menunaikan kewajibannya kepada Tuhannya, dia juga menunaikan kewajibannya kepada sesama. Di antara tanda seorang muslim diketahui dengan apa? Kaful adha, ya, tidak mengganggu sesama kaum muslimin. Ya, tidak mengganggu sesama kaum muslimin. Ya, baik dengan ucapan, dengan perbuatan. Ini tidak mengganggu ya jamaah sekalian. Apa misalnya tidak mengganggu? Ya, dalam bertetangga, ya tidak mengganggu tetangganya dengan lisannya, tidak mengganggu dengan tangannya. Kita menyetel sesuatu di rumah, ya jangan sampai mengganggu tetangga kita. Mungkin bisa dikiaskan di jalan, ya pakai kendaraan, jangan sampai mengganggu sesama pengguna jalan gitu ya. Karena kan ada ya knalpot yang luar biasa kuatnya suaranya dia, itu kan mengganggu sama sekalian. Ini dihindari, ya karena dia apa? Mengganggu ya, mengganggu suara keumuman manusia. Jadi apapun yang sifatnya mengganggu dihindari. Ya, ya di sini baik dengan lisan maupun dengan tangannya.
Wal Islam an yakuna ma'al i'tiraf bil lisan i'tiqad bil qalbi. Ya, tentunya Islam itu selain seseorang i'tiraf ya, mengakui dengan lisannya, ya, juga keyakinannya dengan hatinya. Juga memenuhi secara perbuatannya. Dan istislam ya, berserah diri kepada Allah terhadap apa yang Allah qada dan qadarkan. Saya ulangi, Islam itu kata Imam At-Tibi, ya Imam At-Tibi, ya, yaitu al-i'tirafu bil lisan, ya mengakui dengan lisan, mengakui apa? Ya syahadat la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menyatakan dengan lisan, juga ada keyakinan dalam hati. Ditambah wafa bil fi'il, dia menunaikan secara perbuatan. Juga istislam ya. Ya, apa? Berserah diri kepada Allah terhadap apa saja yang Allah takdirkan. Kalau ibarahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah apa? Ada yang ingat? Islam itu apa? Al-Islam al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyad lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itu dihafalkan ya. Islam itu istislam lillahi bitauhid, ya berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Yang kedua, inqiyad lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan cara taat kepadanya. Yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Islam. Ya, dari kata aslama yuslimu islaman, berserah diri, pasrah, ya, berserah diri. Artinya pasrah itu bagaimana? Ya diperintah sami'na wa ata'na, dilarang sami'na wa ata'na, disuruh demikian oleh Allah SWT, sami'na wa ata'na. Ya, bagaimana para sahabat meninggalkan minum-minuman keras ketika turun ayat yang melarang, langsung mereka tumpahkan minuman keras yang ada di rumah mereka. Ketika turun ayat hijab, sami'na wa ata'na. Ya, ketika ada qada dan qadar dari Allah SWT, ujian, musibah, sabar, dia bersabar. Itulah intisari Islam, ya, dia pasrah dirinya, jiwanya, diperintah apapun dia taat, dilarang dari apapun dia meninggalkan. Ya, itulah makna hakiki dari keislaman, berserah diri kepada Rabb-nya. Karena itu kita disebut apa sama sekalian? Hamba. Hamba Allah, Abdullah. Hamba itu apa? Hamba sahaya, budak. Ya, jadi budak itu kan harus nurut sama tuannya. Kita hambanya Allah SWT. Yang punya alam ini Allah SWT. Berarti kita harus nurut kepada yang punya alam, yang menciptakan kita. Kita tunduk apapun perintahnya, kita laksanakan. Sami'na wa ata'na. Di sini dikutip ya firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 131 tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Rabb-nya berfirman kepada Nabi Ibrahim, aslim, berislamlah, berserah dirilah. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, aslamtu li rabbil alamin. Aku telah berserah diri kepada Rabb sekalian alam. Nah, kalau kita sudah mencapai tingkatan seperti itu sama sekalian, insya Allah semuanya akan dimudahkan. Perintah mudah, menjauhi larangan mudah, ketika mendapat ujian juga dimudahkan, karena sudah pasrah hatinya, tunduk hatinya kepada Allah dengan 100%, dan sami'na wa ata'na, apapun yang Allah ujikan, dia siap menghadapinya. Ini muslim yang hakiki. Faman aslama wajahu, yang orang yang berserah diri, menyerahkan wajahnya kepada Allah, ya maksudnya menyerahkan dirinya kepada Allah, lalu dia muhsin, berbuat baik, wa radhiya, dan dia ridho terhadap qada dan qadar Allah, lam yata'arrad li ahad, wa kaffa adahu anhum, dia tidak berbuat keburukan kepada orang lain, terutama kaum muslimin, maka itulah muslim yang kamil, muslim yang sempurna. Muslim yang hakiki, muslim yang sempurna. Ini bisa dilihat lebih lanjut dalam kitab Syarah At-Tibi ala Mishkah Al-Masabih. Syarah Imam At-Tibi ala Mishkah Al-Masabih.
Ada orang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam mana yang paling baik? Maka beliau menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang mana kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan maupun tangannya. Berkata Imam Nawawi menukil dari para ulama, Islam mana yang paling baik? Maksudnya perkara urusan agama Islam, keadaan yang paling baik yang bagaimana? Ya. Yaitu man lam yu'dhi musliman biqaulin wala fi'lin, ya. Jadi orang yang tidak mengganggu kaum muslimin lainnya dengan ucapan maupun perbuatannya. Baik. Ya, di sini disebutkan ya firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan haramnya mengganggu kaum mukminin dan mukminat, ya, di antaranya dalam surah Al-Ahzab ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Ya, dan orang-orang yang mengganggu, menyakiti orang-orang yang beriman, laki-laki maupun wanita, bi ghairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, ya, mereka memikul dosa yang nyata. Ya, di ayat yang lain, wa may yaksib khati'atan aw itsman thumma yarmi bihi bari'a faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina. Ya, kemudian dalam hadis disebutkan, man hamala alaina sila falaysa minna, ya, siapa orang yang mengangkat senjata kepada kami bukanlah termasuk golongan kami. Ya, maksudnya orang yang memerangi kami bukan termasuk golongan kami. Artinya tidak mungkin seorang muslim itu memerangi saudaranya. Bukan termasuk, ya, siapa yang mengangkat senjata atas kami falaisa minna, maka dia tidak termasuk golongan kami. Ya, intinya ya menjauhi segala hal yang bisa mengganggu saudaranya, baik dengan lisan maupun perbuatannya. Seorang mukmin tidak mempertakuti saudaranya, tidak berbuat dolim kepada saudaranya seiman. Allah demikian. Kemudian alamat muhajir, tanda muhajir, maka tidak hanya khusus, ya, dengan meninggalkan negeri yang kufur kepada negeri iman, tapi hakikatnya yaitu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, baik itu kabair, dosa-dosa besar, mubiqat, sesuatu yang menghancurkan, menggelincirkan, meskipun secara zahir maknanya berpindah dari negeri kufur kepada negeri iman. Ya. Insyaallah demikian ya jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga, di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam jawami al-kalim, yaitu sabda-sabda beliau yang ringkas tapi mengandung makna-makna yang dalam. Kata Imam Ibnu Mandur, ya, a'tahu mafatihal kalim. Allah memberikan, menganugerahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam kunci-kunci perkataan atau sabda. Yaitu apa yang Allah mudahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-balaghah wal fasahah, kefasihan, dan wusul, ya, sampai kepada ghawamidil ma'ani, makna-makna yang dalam, makna-makna yang pelik. Nabi SAW dimudahkan untuk menyampaikannya. Wa bada'i' al-hikam, ya, jadi hikmah-hikmah yang tinggi. Wa mahasinil ibarat, ibarat-ibarat yang indah. Wal alfaz, lafat-lafat yang mana tertutup atas selain beliau dan tidak mungkin orang lain mengucapkannya. Ya. Ini bisa dilihat dalam kitab Lisanul Arab. Nah, ini kamus, ya, Lisanul Arab, ya. Tidak salah kurang lebih 15 jilid, ya, Lisanul Arab. Masya Allah. Lebih dari Al-Munawwir, ya. Munawwir 1 jilid, ya. Ini 15 jilid, ya, seingat saya, Lisanul Arab karya Imam Ibnu Mandur. Lisanul Arab. Ya. Ya, ada lagi Qamus Al-Muhit, ya, Qamus Al-Muhit, yaitu Imam Fairuz Abadi. Ya, di sini Lisanul Arab karya Imam Ibnu Mandur. Baik.
Ya, berkata Imam Al-Qadhi Iyad, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kefasihan beliau yang telah diketahui, jawami kalim beliau, hikmah-hikmah beliau, maka telah ditulis oleh manusia padanya diwan-diwan, dikumpulkan ya di dalam lafaz-lafaznya dan makna-maknanya kitab-kitab. Ya, jadi keindahan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, berbeda antara bahasa Al-Quran dengan bahasa hadis. Itu bisa dilihat misalnya dalam kitab I'jazul Quran, ya, I'jazul Quran karya Imam Al-Baqillani. Bedanya bahasa Al-Quran dengan bahasa hadis. Ayat dengan hadis, ya, itu sama-sama bahasa Arabnya tapi berbeda. Nabi Sallam Jawami Al-Kalim, kalau Al-Quran mukjizat. Ya, dari sisi kebahasanya berbeda. Ya, ini luar biasa ya. Bisa dilihat dalam kitab I'jaz Al-Quran. Masya Allah. Kalau demikian aja mas kalian. Yang keempat, al-hathu ala kamalil iltizam bil Islam. Ya, jadi motivasi untuk menyempurnakan komitmen kita dengan agama kita. Ya, jadi kita sudah Muslim, alhamdulillah, sudah Islam, alhamdulillah, tinggal kita kuatkan kita di atas keislaman ini. Kita kuatkan keislaman, keimanan kita sampai akhir hayat nanti. Di antaranya sifat dasar seorang Muslim seperti tadi yang telah dijelaskan. Nah. Berkata Imam Al-Qurtubi, ya. Imam Al-Qurtubi itu lebih dari satu orang ya. Ya, ada Imam Al-Qurtubi di antaranya mufassir ya, punya tafsir Al-Qurtubi. Ada Imam Al-Qurtubi yang lain. Ya, berkata Imam Al-Qurtubi, ya, wa qauluhu al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi man kanat hadhi haluhu, orang yang demikian keadaannya maka dia lebih berhak terhadap nama muslim tadi. Orang yang memiliki sifat orang lain terjauhkan selamat dari gangguan lisan maupun tangannya. Wa yubayyan dzalik annahu la yantahil insan ila hadza hatta yatamakkan khaufu iqabillah. Ya, jadi tidak akan sampai seperti itu sampai orang tersebut takut akan azab Allah, takut akan hukumannya di hatinya dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dia menjadi waro. Ya, kenapa dia enggak ganggu orang? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menimbulkan sifat waro, hati-hati di dalam bersikap, ya, hati-hati di dalam berbuat. Fala yatakallam, ya, illa bima ya'ni, dia enggak bicara kecuali apa yang bermanfaat. Wala yaf'al illa ma yaslam fihi, tidak berbuat kecuali apa yang dia selamat padanya. Maka orang yang demikian disebut muslim al-kamil, muslim yang sempurna. Ya, hatinya beriman, lisannya ya beriman, dia juga enggak ganggu sesama. Ya, sampai dikatakan di dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya, jadi maknanya tidak sempurna iman seseorang sampai yadum ila salamatin nas minhu iradatuhu al khair lahum. Ya, jadi dia mengimbuhkan keselamatan manusia di dalam keinginan kebaikannya. Ya, jadi apa yang dia ingin baik untuk dirinya juga ingin dia baik untuk orang lain. Wan nushu li jami'ihim, dia memberikan nasihat kepada sesama manusia. Ya, insyaallah demikian ya, beberapa hal yang penting yang bisa kita ambil dari Kunuz Riyadhus Shalihin, kita tambahkan sedikit dari Bahja'an Nadhirin. Di antara yang bisa kita ambil, yang pertama, afdalul muslimin wa akmalul mu'minin man adda huquqallahi ta'ala wa huquqal muslimin. Ya, jadi muslimin yang paling afdal, mukminin yang paling sempurna, orang yang menunaikan hak Allah dan juga hak sesama kaum muslimin. Yang kedua, al-i'tida qad yakunu fi'lan aw qawlan, ya. Jadi sikap i'tida, ya, sikap berbuat kejahatan kepada orang lain itu bisa berupa ucapan, bisa perbuatan. Ya, bisa juga tulisan, ya. Sekarang banyak tulisan ya di media sosial dan sebagainya, juga hati-hati, termasuk makna ucapan.
Ya, hati-hati karena semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang bagi tark al-ma'asi wal itizam ma amarallahu taala bihi. Hendaknya seseorang meninggalkan kemaksiatan dan berkomitmen terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya. Ya. Ini terambil dari yang muhajir tadi ya. Meninggalkan apa yang Allah larang atasnya. Yang ketiga, yang keempat ya, man ahsana ta'amul ma'a rabbih la budda an yuhsin mu'amala ma ikhwani. Ya, tadi sudah kita singgung, siapa orang yang ya bermuamalah dengan sebaik-baiknya dengan Rabb-nya, maka dia juga akan berbuat baik dengan sesama. Ya, jangan sampai sebaliknya, jangan sampai dia ibadah luar biasa tapi mengganggu orang lain. Seperti misalnya ditanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang wanita yang rajin ibadah, tapi dia mengganggu tetangganya dengan lisannya, ya ternyata masuk neraka. Ya, sebaliknya wanita yang biasa-biasa tidak mengganggu tetangganya dengan lisannya masuk surga. Jadi hati-hati ya, termasuk penghancur amal, ya berbuat zalim kepada orang lain. Karena iman itu yuthmir al-amal ya, iman itu akan membuahkan amal solih dan ucapan-ucapan yang baik. Yang terakhir hijratan, al-hijratu hijratan. Ya. Hijrah itu ada dua. Ya, ada yang zahir, ada yang batin. Ya, jadi zahir lari untuk menyelamatkan agamanya dari fitnah-fitnah. Dari satu negeri ke negeri yang lain, ke negeri muslimin, ya, atau dari negeri yang di situ dia mengalami kedoliman, ya, ketakutan dan sebagainya, ke negeri yang lebih aman. Jika hijrah yang zahir, ada yang batin, itu meninggalkan dirinya dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian ya jemaah sekalian, hadis yang ke-211 ya, hadis yang ke-211. Ya, kita tambahkan ya satu lagi hadis 212 ya, diriwayatkan dari sahabat yang sama. Siapa sahabat yang sama jemaah sekalian? Abdullah bin Amr ibn al-As. Jadi wa'anhu juga dari sahabat yang sama, bahwasanya kana ala al-thaqal an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu kirkirah famata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa finnar fadhahabu yanzuruna ilaihi fawajadu aba'atan qad ghallaha. Ya, ini kisah ya, kisah di masa dahulu. Ada salah seorang yang dipercayai ya untuk membawa ya perbekalan ya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian ketika jihad fisabilillah. Ya, kemudian orang tersebut ya ternyata menyembunyikan sesuatu dari yang dipercayakan kepadanya. Ya, ada barang ghanimah yang belum dibagi, dia mengambilnya, seperti itu sama sekalian. Maka ternyata perbuatan ini termasuk perbuatan yang dilarang. Ya, ketika meninggal orang tersebut dikatakan huwa finnar, dia masuk ke dalam neraka. Ternyata para sahabat penasaran kenapa sebabnya. Dilihat ternyata dia menyembunyikan aba'ah, menyembunyikan kisah fi khutut sud ya. Jadi menyembunyikan pakaian jemaah sekalian yang di situ ada garis-garis hitamnya yang dia sembunyikan. Dia khianat menyembunyikan barang tersebut. Ya, jadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang disebut kirkirah ya namanya. Kemudian waktu meninggal itu beliau bersabda dia di neraka. Ya, ternyata beliau atau orang tersebut ya menyembunyikan aba'ah ya sebuah pakaian yang dia ghallaha, dia berbuat khianat padanya. Khianatnya bagaimana? Ada ghanimah, harta rampasan perang yang belum dibagi, ya ambil. Ya, padahal tidak boleh. Harta ghanimah itu harus diserahkan kepada pemimpin, ya panglima kaum muslimin, baru nanti akan dibagi. Ya, tapi ini rupanya dia ngambil duluan.
ternyata perbuatan ini menyampaikannya kepada api neraka. Ini kalau kita ambil ibrahnya, jangan sampai seseorang mengambil yang bukan haknya, baik dengan cara mencuri, merampok, ya merampas, menyembunyikan, juga nggak boleh menyembunyikan. Kalau konteks kekinian misalnya orang yang dipercayai amanah ya menjadi bendahara misalnya, atau urusan harta atau apapun yang sifatnya di situ ada keuntungan jemaah sekalian, maka jangan sampai dia menyembunyikan sesuatu, mengambil yang bukan haknya. Ya, termasuk juga dalam konteks yang lain ya, korupsi misalnya ya dan sebagainya, apapun yang di situ dia ada unsur kecurangan, menyembunyikan sesuatu, maka hendaknya dia ingat hadis ini. Ya, sebuah pakaian saja dia sembunyikan yang bukan haknya bisa membawa kepada neraka. Apalagi yang lebih besar daripada itu. Ya, artinya di sini seseorang perlu takut kepada Allah SWT, jangan ngambil yang bukan hak miliknya. Meskipun orang tidak tahu, tapi Allah SWT Maha mengetahui perbuatannya. Ini salah satu bentuk kedzaliman. Salah satu bentuk apa? Kedzaliman. Jadi mengambil sesuatu dari harta rampasan perang yang belum dibagi. Ya, mestinya diserahkan dulu, nanti dibagi. Ya, 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, 4/5 untuk mujahidin. Kan gitu ya sama sekalian. Tapi ini belum dibagi sudah ngambil. Ya, padahal sekecil itu ya. Ini bisa membawa ke neraka apalagi yang besar. Ya, meskipun tidak dalam konteks jihad fisabilillah. Jadi seseorang perlu waspada mengambil sesuatu yang bukan haknya. Lalu bagaimana solusinya? Dia kembalikan. Ya, taubat kepada Allah, dia kembalikan. Kalau memang seseorang pernah terjatuh pada hal seperti ini atau yang semisalnya, dari insaf kembalikan. Karena nanti kalau tidak sampai di akhirat perkaranya. Ini menyangkut apa? Hablum minan nas. Ya, jadi jangan sampai mengambil hak orang lain. Contoh yang lain misalnya ada bantuan, ya bantuan ke satu daerah, ya untuk masyarakat yang fuqara wal masakin misalnya. Jumlahnya per keluarga sekian-sekian misalnya, lalu diambil sebagian daripadanya. Ini juga termasuk apa jemaah sekalian? Kecurangan, termasuk menipu dan akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Meskipun yang dizalimi, yang diambil haknya tersebut ya tidak tahu siapa yang berbuat, tapi nanti dia akan berhadapan dengan mereka di hari kiamat. Ya, kalau dia mau insaf, mau tobat, harus kembali dan dikembalikan kepada pemiliknya. Wallahu ta'ala alam bisawab jemaah sekalian. Ya, kita cukupkan sampai di hadis 212. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang disifati sebagai muslim, sebagai mukmin, sebagai muhsin, sebagai muhajir, dan sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang indah, yang baik, yang mulia, yang insya Allah bisa menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Dan semoga kita diselamatkan dari berbagai macam bentuk kedzaliman kepada sesama, terutama kepada kaum muslimin. Insyaallah demikian. Ya, sebelum saya tutup, barangkali ada yang kurang jelas atau bisa difahami dari uraian tadi, dipersilahkan. Mafhum insyaallah. Ya, kalau mafhum jelas, alhamdulillah, kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات